Izin mau bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang ayah lupa akan tanggung jawabnya dan tidak pernah memberi nafkah kepada sang anak? Namun ketika kita meminta pasti terjadi pertengkaran. Baiknya gimana ya Ustazah? Apa kita tetap meminta saja? Itu berarti kita mengingatkan juga akan tanggung jawabnya, atau kita diem dan biarkan saja karena menghindari pertengkaran? Kalau kamu punya orang tua, dia nggak lupa sih, dia lalai. Lupa tuh, saya kira lupa itu kan kayak yang lupa naruh kunci di mana gitu. Selama ini yang saya rasa itu ayah yang tidak menafkahi anaknya bukan karena lupa gitu ya. Nggak yang, ya bulan ini ayah belum ngasih loh. Oh iya, ayah lupa kalau ayah punya anak. Kan nggak gitu ceritanya gitu ya. Saya kira bukan berarti dia lupa gitu, akan tetapi dia lalai untuk menafkahi anaknya. Begini nih teman-teman saudaraku sekalian, gitu ya. Kalau dari sisi ayahnya, itu adalah tanggung jawab dia gitu, yang seharusnya dia jangan lalaikan. Sebagaimana kita ini diperintah Allah Subhanahu wa taala kan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, begitu ya. Kita juga seharusnya kewajiban kita adalah untuk juga kewajiban kita yang terkait dengan orang lain, untuk tidak berbuat jahat pada orang lain, untuk menafkahi anak istri bagi seorang suami gitu ya, bagi seorang ayah gitu kan. Itu juga adalah kewajiban. Sama halnya dengan kalau kita punya orang tua yang orang tua kita sudah tidak mampu untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan dia memang tidak punya nafkah untuk menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban itu jatuh pada anak-anaknya gitu. Nah, anak-anaknya ini punya kewajiban untuk memberi nafkah bagi orang tuanya. Itu adalah kewajiban yang memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada sang anak tersebut gitu. Nah, jadi kewajiban ini nih tidak boleh diingkari oleh siapapun ya, harus dilaksanakan gitu. Kalau tidak dilaksanakan ya dia berdosa gitu kan. Dan urusan kayak yang, waduh saya nggak mampu nih untuk menafkahi anak saya, karena jangankan menafkahi anak saya, menafkahi keadaan saya aja ini udah susah nih. Menafkahi anak saya yang sekarang aja ini udah susah, gimana dengan menafkahi anak saya dari pernikahan saya yang sebelumnya. Nah itu adalah ilusi, itu adalah halusinasi yang suka ada dalam pikiran orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, Allah itu kalau ngasih nafkah itu nggak kayak gitu caranya. Allah itu kalau ngasih rejeki sama orang itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang harus dia laksanakan dari rejeki tersebut gitu. Kamu nggak usah takut memberi nafkah kepada siapapun. Kamu nggak usah takut mengeluarkan harta untuk mengurangi beban kehidupan orang lain. Jangankan keluarga kamu sendiri, orang lain aja kamu gak usah takut. Kenapa? Saya ingat ucapan guru saya Hubabah Maryam adalah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar almarhumah. Beliau pernah mengatakan, Halimah, jangan takut ngeluarin duit kamu nak buat orang lain. Kenapa gitu? Sebab Allah itu nak kalau ngelihat kamu mengeluarkan uang itu untuk orang-orang yang lain, Allah jadikan kamu sebagai tangan kepanjangan Allah memberi nafkah kepada orang lain, memberi rezeki kepada orang lain. Allah juga akan banyakin rezeki kamu gitu. Allahnya juga akan bikin, kalau memang dia pengeluarannya banyak teman-teman, Allah juga akan ngasih pemasukannya banyak gitu. Jadi kalau ada ayah nih ya, dia meninggalkan nafkah untuk keluarganya gitu, atau ada suami nggak ngasih nafkah kepada istrinya gitu, dia sebenarnya juga lagi nutupin jalur rezeki gitu, yang Allah Subhanahu wa taala ngasih dia tuh ditutup-tutupin sama dia, yang akhirnya dia malah jadi nggak bisa ngasih rezeki buat istri dan anak-anaknya gitu kan. Itu kayak halusinasi menurut saya, kayak ilusi yang diciptakan oleh dirinya sendiri, dan tentu saja itu adalah bisikan iblis, bisikan setan teman-teman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'idukumus syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyaiton ya'idukumul faqra, setan itu nakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Setan itu nakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Nih kalau kamu kasih nih nanti buat ininya nggak ada. Nih kalau kamu ngasih nafkah buat anak-anak kamu yang ini, nanti buat anak-anak kamu yang ini nggak ada. Itu adalah
ilusi yang dimasukkan setan ke dalam pikiran seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan orang dengan keburukan-keburukan. Udah nggak usah kasih anak-anak kamu nafkah, udah kamu tengkarin aja anak-anak kamu, udah kamu jahatin aja mereka, dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah niatnya setan gitu kepada manusia gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan darinya, menjanjikan kepada kalian fadl, karunia, rezeki, kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat ayahnya nih, kamu dengan melalaikan nafkah buat keluargamu, kamu sama saja dengan kamu menutupi jalur rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa berikan kepadamu dari arah yang bahkan tidak kamu sangka-sangka gitu. Kamu sedang merugikan diri kamu sendiri selain dari kamu merugikan anak-anak kamu dalam hal ini. Apalagi kalau kamu punya anak-anaknya yang masih kecil-kecil sehingga mereka tidak memiliki aliran rezeki kecuali lewat dirimu gitu kan. Itu seperti itu. Nah, akan tetapi buat anaknya nih, kalau kamu nanya kepada saya nih Irma, apa yang harus kamu lakukan gitu. Kalau misalnya ditagih nih Ustazah, malah terjadinya pertengkaran demi pertengkaran, apa dong yang harus saya lakukan? Irma, saran saya lebih baik gak usah tagih gitu. Dia gak lagi lupa kok Ir, dia tuh hanya lalai aja. Dia lalai, ya udah gitu. Daripada kamu tengkar, daripada kamu berantem karena ngingetin terus urusan nafkah dari ayah kamu itu, lebih baik kamu sibuk memperbaiki hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi rezeki gitu. Kamu hiduplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, dan juga kamu ajarkan saudara-saudara kamu untuk melakukan hal yang sama juga gitu. Allah janji kok, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar atas setiap permasalahannya, dan akan memberi nafkah, akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah, jadinya lebih baik kamu nyari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala aja, daripada udahlah kamu minta, dikasihnya juga belum tentu sama bapak kamu, habis itu yang ada juga pertengkaran, kan gak enak gitu, gak enak hatinya. Ya udah, lebih baik udah bismillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala aja dengan menjadi hambanya yang soleha. Bahkan kalau kamu kuat hati, minta sama Allah aja gak usah gitu kan, urusan rezeki gitu. Terus gimana? Jadi aja hamba Allah yang soleha gitu. Mintanya sekalian yang gede. Apa tuh yang gede? Surga. Mintanya sekalian yang gede. Apa tuh yang gede? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah gitu. Cinta kepada hamba-hambanya yang soleh-soleha, cinta kepada para wali-walinya Allah gitu kan. Ilmu yang manfaat, kenikmatan di saat sholat gitu. Hal-hal besar-besar aku minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan rezeki mah ikut tenang aja. Urusan rezeki mah Allah gak bakalan lupa. Masa gajah aja gak pernah sujud Allah bikin gemuk-gemuk? Teman-teman, masa kamu khawatir kamu udah jelas sujudnya misalnya, kamu jelas taatnya sama Allah Subhanahu wa taala, masa Allah mau lupa? Nggak akan, Allah nggak akan lupa kepadamu ya. Jadi tenang aja. Udah, Allah Subhanahu wa taala insya Allah yang akan memberikan kepadamu rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka gitu. Bahkan kitanya nggak pakai menghina-hina diri dengan meminta-minta kepada orang lain. Kalau kita mintanya sama Allah, kitanya jadi mulia. Insya Allah seperti itu ya.